Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidurus dari masa ke masa Hadramaut senantiasa melahirkan ulama dan aulia yang menerangi alam semesta. Salah satu wali besar yang lahir di Hadramaut adalah Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidurus. Namanya masyhur ke seluruh penjuru alam dan maqamnya senantiasa diziarahi kaum muslimin dan muslimat sampai saat ini. Beliau dilahirkan di Tarim pada tahun 851 Hijriah dari pasangan Al-Qutub Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidurus dan Syarifah Aisyah binti Syekh Umar Al-Muhdar. Sang bunda adalah wali perempuan yang mampu melihat peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di masa depan. Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni tumbuh di bawah asuhan 3 wali besar di masa itu, yakni ayahnya sendiri, pamannya yang bernama Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dan Imam Tajul Arifin Syekh Sa'ad bin Ali Mahaj. Habib Abu Bakar Al-Adni sangat menghormati Syekh Sa'ad sebagai guru yang melatih rohaninya. Di masa itu Syekh Sa'ad dikenal sebagai wali yang telah mencapai maqam khanziyah, kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia tasawuf. Salah satu karamah Syekh Sa'ad adalah kemampuan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sebagai tanda ta'zim, Habib Abu Bakar Al-Adni menyimpan sandal gurunya itu dan menaruhnya di dalam kotak yang rapi. Dikisahkan bahwa pada suatu saat Syekh Sa'ad mengisi pengajian di Masjid Jardis dengan membacakan sebuah kitab. Tanpa sengaja beliau melakukan kesalahan dalam membaca kitab itu, dan seketika itu terdengar suara orang yang meralat bacaannya. Sambil terheran-heran, Syekh Sa'ad dan orang-orang yang hadir di majelis mencari asal mula suara itu, namun mereka tak menemukannya. Kemudian Syekh Sa'ad sengaja melakukan kesalahan lagi bacaannya, dan spontan terdengar suara orang yang meralat kesalahannya itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari siapa yang meralatnya, akan tetapi tidak menemukannya. Begitu majelis selesai, ia menghampiri Habib Abdullah Al-Aidurus untuk menanyakan keheranannya terhadap peristiwa tadi. Habib Abu Abdullah berkata, "Sesungguhnya yang meralat kesalahan Anda tadi adalah putraku Abu Bakar." Padahal waktu itu Habib Abu Bakar Al-Adni belum lahir. Habib Abu Bakar Al-Adni kecil belajar Al-Quran kepada Sayyid Muhammad bin Ali Bajahdad dan Syekh Salim bin Numair. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balahaj dengan meneladani kitab At-Tanbih, Al-Minhaj dan At-Tiraj hingga menghatamkannya beberapa kali. Beliau juga mendalami ilmu agama kepada Imam Yahya bin Abu Bakar Al-Amiri dan Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadal. Imam Al-Amiri merupakan pakar hadis serta fikih yang menulis kitab Bahjatu Mahafil dan wafat di daerah Harat, Yaman pada tahun 893 Hijriah. Di antara karamah Al-Imam Al-Amiri adalah apa saja yang pernah ia pegang tidak akan mampan dibakar oleh api. Pernah pada suatu hari datang seorang peminta-minta ke rumah Imam Al-Amiri untuk meminta sedekah. Imam Al-Amiri yang sedang tidak memiliki uang memberikan adonan roti yang masih mentah. Peminta tadi membawa pulang adonan roti itu, lalu memasaknya di tungku api. Setelah sekian lama dimasak, ternyata adonan itu tidak matang juga. Ia lalu meminta keluarganya untuk memasak adonan dari Imam Al-Amiri dan hasilnya ternyata sama.
tidak bisa matang. Salah seorang anggota keluarga bertanya, benarkah adonan ini pemberian Imam Al-Amiri? Si peminta mengiyakan. Maka mereka berkata, api tidak akan mampan sesuatu yang pernah dipegang Imam Al-Amiri. Habib Abu Bakar Al-Adani mempelajari kitab Ihya Ulumuddin dan Risalah Qusyairiyah di bawah bimbingan Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar menghatamkan kitab tebal karya Imam Ghazali itu sebanyak 25 kali di hadapan pamannya itu. Sementara sang ayah mengajari kitab Bidayatul Hidayah, lalu menyuruhnya masuk ke tempat khalwat selama 7 hari. Tatkala Habib Abu Bakar Al-Adani keluar dari tempat khalwah, ayahnya berkata, kamu tidak butuh riyadhah sama sekali. Alhamdulillah. Habib Abdullah Al-Idrus sudah mengisyarahkan keagungan putranya di hadapan orang-orang sebelum kelahirannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberiku kabar gembira dengan anak lelakiku yang bernama Abu Bakar. Ia bakal memperoleh sir kakeknya Umar Al-Muhdar dan Abu Bakar As-Sakran serta sir Imam Abdurrahman As-Segab dan seluruh wali-wali. Tak lama kemudian lahirlah Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abdullah Al-Idrus sendiri menghormati putra kesayangannya itu dan menyuruh orang-orang untuk menghormatinya. Selain giat menuntut ilmu agama, semasa muda Habib Abu Bakar juga gemar bermujahadah. Pernah beliau tidak tidur sama sekali selama 20 tahun bersama sepupunya yang bernama Sayyid Abdurrahman bin Ali As-Sakran. Beliau kerap menyepi di salah satu bukit di Tarim pada waktu malam. Di situ mereka melewatkan waktu malam dengan beribadah dan membaca Al-Quran 10 juz sampai menjelang terbit fajar. Di samping kuat beribadah, beliau juga memiliki sifat zuhud dan dermawan yang luar biasa. Di bulan Ramadan beliau menyembelih kambing setiap hari dan dagingnya dibagikan kepada fuqara masakin. Beliau pernah berkata di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menjelaskan ihwal tercela, sifat hasud, ujub, sombong dan lainnya. Sementara diriku sejak diciptakan sama sekali tidak memiliki sifat-sifat tersebut itu. Akhirnya Habib Abu Bakar Al-Adani berhijrah ke kota Aden atas isyarah pamannya Imam Ali As-Sakran. Kamu adalah Al-Adani. Kamu bakal tinggal di Aden dan meninggal dunia di sana. Demikian kata sang paman. Mendengar ucapan itu, Habib Abu Bakar langsung menangis hingga kedua matanya buta lantaran begitu cintanya kepada kota Tarim. Tatkala beliau memasuki kota Aden, salah satu penduduk kota itu berjalan mengikutinya hingga ketika berada di jantung kota, ribuan manusia telah mengerumuninya. Beliau kemudian mendendangkan syair, wahai langit, tumpahkanlah air susu. Putra Abdullah kini memasuki Aden. Keajaiban luar biasa pun terjadi. Langit mencurahkan hujan susu ke bumi Aden dan seluruh penduduk menjadi saksi mata peristiwa itu. Salah satu manuskrip sejarah mencatat bahwa Abu Bakar Al-Adani tinggal di Aden selama 25 tahun hingga tutup usia pada malam Selasa 14 Syawal tahun 1914 Hijriah.